Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Bapak Ibu jemaah pengajian Rumah Tahfidz Jawara, insyaallah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kesehatan juga kesempatan sehingga atas izinnya kita masih dapat berhadir di kajian rutinan kita pada hari Ahad, yang mana nanti Bapak Ibu yang akan mengisi pengajian kita yaitu Al-Ustaz Ahmad Dahlan LC. Alhamdulillah beliau juga hadir bersama kita. Selawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah SAW dengan bacaan doa singkat bersama-sama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga salawat yang kita bacakan tiap harinya menjadi sebab Rasulullah memberikan syafaat kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah pengajian yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Runtutan acara kita sebagaimana seperti biasanya, yaitu sebelum kita nanti masuk ke acara pengajian, kita ada pembacaan suci Al-Qur'an, pembacaan hafalan oleh santri kita atas nama Rizki Syahrul Ramadan. Pembacaan hafalannya juz 2. Dan juga setelah itu baru kita nanti membacakan, mengirimkan doa kepada para pendahulu kita, Bapak Ibu. Langsung saja ke acara yang pertama, yaitu pembacaan hafalan oleh santri kita atas nama Rizki Syahrul Ramadan. Kepada santri kita tersebut waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibaihi. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada santri kita tersebut, semoga menjadi anak yang soleh juga rapi nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Astagfirullahaladzim. Bila hadratin Nabi Mustafa al-Karim Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa likafatil anbiya wal mursalin wal mujahidin fi sabilillah rabbil alamin wa likafatil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat wa nakhussu khususan ya Allah ila Nurjaman bin Khaludi Sayyusman Rusiah binti Khaludi Badra bin Mustafa Mudri bin Mudahan Rabi bin Damaini Haruniya Nauman Jawmar binti Main Mayyar binti Main Yusnini binti Samawi Zaini bin Main Zamrud Subhan Rahmat bintang bin Harbat Tahir Samawi Alwi bin Gani Jaral bin Gani Rahma binti Zaniyah Sabaruddin Azwar bin Rahim Rabaina binti Jaka Adam Hamid Rawana Mawan Nurima Samawi Jamarawi Rustam Samsur
كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. سبحانك اللهم لا إله إلا أنت إنا كنا من الظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد نورك الساري وبلدك الجاري واجمعنا به في كل أطوار وعلى آله وأصحابه يا نور. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه في هذا المحل من سورة الفاتحة هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ولكافة الأنبياء والمرسلين والمجاهدين في سبيل الله رب العالمين ولكافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ونخص خصوصا يا الله بلغ ثواب ما قرأناه في هذا المحل من سورة الفاتحة هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى أرواح والدينا المذكور يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واجعل الجنة مثواهم. اللهم إن كانوا محسنين فزدهم في إحسانهم وإن كانوا مسيئين فاغفر لهم إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا غفور رحيم. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة على جميع أهل القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ورب اغفر لمشايخنا يا الله واستر عيوبنا واستر عيوب والدينا واستر عيوب مشايخنا يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا يسر لنا أمورنا ولا تعسر لنا يا ربنا تمم بالخير وقض كل حاجاتنا واستجب دعاءنا ببركة الفاتحة وببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين بفضلك يا الله آمين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu jamaah pengajian Matafid Jawa Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana tadi kita sampaikan di awal bahwasanya yang akan mengisi pengajian kita pada kesempatan kali ini yaitu Al-Ustaz Ahmad Dahlan LC. Alhamdulillah juga ada bersama kita. Untuk menghemat waktu langsung saja kepada Ustaz waktu dan tempat kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi fataha lana abwaba rahmah wa yassir lana turuqul hidayah wa ja'ala lana min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin farja. Nahmaduhu tabaraka wa ta'ala wa nashkuruhu ala alaihi wa ala na'maihi al-mutakathirah wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa la rabba lana siwah wa nas'aluhu khairat dunya wal akhirah wa nashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh alladhi addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah fajazahullahu an ummatihi khaira jazaa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Wa thumma fi qawlihi tabaraka wa ta'ala aidan a'udzu billahi as-sami'il alim minasy syaithanir rajim min amzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu serta adik-adikku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah yang masih tetap memberikan hidayah, taufik dan inayah kepada kita semua sampai pada sore hari ini. Masih tetap Allah berikan kemudahan kepada kita meringankan langkah hadir ke majelis ilmu. Mudah-mudahan dengan pertemuan kita di tempat ini Allah jadikan sebagai pertemuan yang bisa mempertemukan kita nanti masuk ke dalam Jannatul Firdausnya. Amin, ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa Allah sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, sampaikan salawat dan salam serta keberkahan kepada Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga dan para sahabat Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan ucapan salawat dan salam kita tersebut, harapan kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala di hari kiamat nanti, semoga Allah berikan kemudahan kepada kita untuk mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik syafaatul uzma dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita bapak dan ibu di hari kiamat adalah semoga kita nanti di hari kiamat diakui oleh Nabi Muhammad bahwa kita adalah benar-benar umatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah salat asar rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan kita di sore hari yang berbahagia ini, kita mungkin mengawali dulu membuka surah Toha. Aduh, ibu-ibu bawa Al-Quran. Apa-apa? Surah Toha. Ayatnya
ayat 124. Ayat 124 sampai ayat 126. Lepas sabar Bapak dan Ibu. Ayat. Oh, ini khusus apa-apa ibu-ibu anak-anak dah ikut dia. Ya, enggak. Lepas sabar Bu. Surah Toha ayat 124 sampai ayat 126. 124 sampai ayat 126. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Allah berfirman dalam ayat ini, wa man a'rada an dzikri, siapa yang berpaling dari peringatanku, siapa yang tak namuah mengikuti petunjuk Allah, itu disebut a'rad. A'rad itu artinya berpaling. Siapa yang berpaling dari peringatan Allah, apa sebaik-baik peringatan Allah adalah Al-Quran. Maka apa akibat orang-orang yang berpaling dari peringatan Allah? Lihat lanjutannya. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Orang yang berpaling dari Allah, tidak namuah mengikuti petunjuk Allah, walaupun kayo banyak harato, walaupun tinggi jabatannya, kalau sudah berpaling dari Allah, Allah jadikan hatinya sempit, susah. Itu baru dunia. Bagaimana nanti kalau di akhirat? Lihat, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Balasan orang-orang yang berpaling dari Allah ketika di akhirat nanti, selain daripada di dunia, akan dijadikan oleh Allah kehidupan kepadanya kehidupan yang sempit. Maka yang kedua adalah di hari kiamat nanti Allah kumpulkan dia dalam keadaan buta, a'ma, buta. Kini kan masih bisa awak mencalik nak. Ketika bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, orang-orang yang sudah mendapatkan balasan dari Allah karena akibat berpaling dari peringatan Allah, di hari kiamat buta, mengeceklah mereka ke Allah. Lihat di ayat 125-nya. Ayat 125. Orang yang dibutakan oleh Allah di hari kiamat, matanya tidak bisa mencalik lagi. Dia berkata kepada Allah, Rabbi, wa ay Rabbku, wa ay Tuanku, lima hasyarotani a'ma. Kenapa engkau kumpulkan ambo hariku dalam keadaan tidak bisa mencalik? Dulu kan ketika di dunia ambo bisa mencalik, mata ambo bisa melihat. Kok di hari kiamat pun tidak ada yang bisa ambo calik, ya Allah? Mama bisa ambo buta. Lihat,
Lalu dijawab oleh Allah di ayat 126. Lihat ayat 126. Allah berfirman, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Demikianlah dulu ketika di dunia lah ada orang-orang yang mengajak kamu kepada kebaikan, tapi kamu tidak namuah mengikuti kebaikan itu. Masih tetap engkau perturuti hawa nafsumu, masih dunia ke dunia lolai pikiranmu, akhirat tidak ada yang terbayang di pikiranmu. Maka fanasitaha, kami lupakan kamu hari ini, tidak peduli kami kepadamu. Wa kadzalikal yauma tunsa, karena dulu ketika di dunia kalian lupa ambo pun tidak peduli ke kalian. Itu perintah dari ucapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari ayat yang kita sebutkan ini, maka Bapak dan Ibu, apa pertemuan kita pada hari ini? Pertemuan kita adalah tajnibu asbabal hayata, ya, tajnibu asbabal hayata su'bah. Hindarilah sebab-sebab kehidupan yang susah. Hindarilah sebab-sebab kehidupan yang sempit. Bisa. Kita semua kalau ditanya Bapak dan Ibu pasti menginginkan bahagia dunia akhirat, ya enggak? Iya. Ingin salamai, ingin masuk sarugo. Tapi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, sarugo tu tidak semudah membalikkan telapak tangan do. Makanya kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna sil'atallahi ghaliyah, sesungguhnya barang perdagangan Allah itu sangat mahal. Ala inna sil'atallahi wa hiya al-jannah, ketahuilah oleh kalian sesungguhnya barang dagangan Allah itu adalah sarugo. Sarugo itulah yang mahal tu Bapak dan Ibu. Mangkunyo ndak dapat santai-santai di dunia ku sarugo tu doh. Jadi ma'asyiral muslimin, Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat sidang jamaah majelis ilmu rahimani wa rahimakumullah. Wa ma ya al asbab minal hayati su'bah, apa sebab-sebab seseorang mendapatkan kehidupan yang sempit? Sudah dijawab tadi. Yang pertama, sebab seseorang mendapatkan kehidupan yang sempit adalah al-ba'idu anillahi tabaraka wa ta'ala wa ta'atih, jauh dari Allah dan ketaatan. Artinya tidak mau mentaati perintah Allah. Sakironyo kayo banyak haratonyo, satingo sakironyo Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, tinggi kekuasaannya, tidak ada yang kurang lain, tapi masih tetap sampai dalam hatinya itu susah, tidak membuat ketenangan. Makanya Bapak dan Ibu, dengan uang bisa membangun rumah, dengan uang bisa membeli spring bed, dengan uang bisa membeli oto gagah-gagah, tapi dengan uang semata tidak bisa mendapatkan ketenangan jiwa. Tapi apa yang membuat ketenangan jiwa itu? Ketenangan jiwa itu hanyalah ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan selalu mengingat ke Allah baru hati bisa menjadi tenang. Bersyukurlah Bapak dan Ibu anak-anaknya yang datang kemari.
Iku kabarnya kalau ndak salah bapak dan ibu tampik ku gratis. Yo ndak? Ndak dipungut biaya. Di malu dapik tu bapak dan ibu. Makan ditanggung ya loh Ustaz. Hah? Oh, tidak mungkin. Oh, berarti dia menghafal di rumah, dia menyetor di sini gitu. Iya, sambil saja. Masya Allah. Berarti bisa saja dia ke sekolah dulu, sekolah SD, habis itu nanti baru datang kemari. Itu kan luar biasa tuh. Tampiknya gagah, tampik memandang-mandang dulu, tampik duduknya di situ. Ibu-ibu ada juga programnya seperti itu. Ada. Tahsin, apa-apa ada juga. Alhamdulillah. Nanti kalau sudah bapak dan ibu selesai tahsinnya, tingkatkan menghafal. Menghafal. Tidak ada. Mulai dari surah-surah pendek. Tidak usah dari Al-Baqarah dulu. Dari surah An-Nas dulu. Jamaah jo gratis ini Pak, antar jemput. Allah, ya Allah, ampulah ingin lo kan seperti itu. Jakui silam buka pandang panjang Sat. Nggak ada keluar biaya. Ya Allah, luar biasa yang mendirian tampikku. Kabarnya yang mendirian tampikku masih muda orangnya nak. Allah. Di moduo mana baru? Di moduo baru. Jadi ma'asyiral muslimin, bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-asbab minal hayatis suhbah. Sebab-sebab yang pertama mendapatkan kehidupan yang sempit itu apa? Jauh atau berpaling dari Allah, atau berpaling dari peringatan Allah. Itu yang pertama. Kalau sudah jauh bapak dan ibu awak dari Allah, ba'abana pun banyaknya harato tu ndak bisa membuat tanah kacau. Makanya orang-orang yang lebih tahan di luar padahal rumahnya gagah, di kedai kopi lebih tahannya berjam-jam daripada di rumahnya, itu salah satu kehidupan yang sempit diberikan Allah. Padahal istrinya lai pandai memasak, membuat teh manis, lai bisa lo membuat apa dibuat istri, tapi lebih lama lu kadang-kadang dibuat bini orang. Itu luar biasa tuh. Itu kehidupan, salah satu kehidupan yang sempit tuh Pak. Lakan yang lo paruinya bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, dibuat masakan-masakan bini orang, dibuka rumah berang lo leh, alun masak leh cenyo, pada kali ini lah makan. Ndak apa-apa disiko doh. Jangan berang-berang apa-apa. Ma'asyiral muslimin, bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita katakan bapak dan ibu bahwa harta semata bukan satu jaminan seseorang mendapatkan ketenangan jiwa? Bukankah bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kisah-kisah orang-orang yang terdahulu ya sudah disebutkan oleh Allah. Misalkan kisah Korun, ayam kurang di Korun tuleh, harato balimpah ruah, tapi karena dia jauh dari peringatan Allah, ndak namuah diatur oleh Allah, inyo jo haratonyo dibenamkan Allah di dalam tanah, habis. Lihat Namrud, lihat Fir'aun, ayam kurang kalau dari segi harato. Makanya bapak dan ibu, dengan harta semata
bukan satu jaminan seseorang mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Tapi apa jaminannya seseorang mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat itu? Jaminannya adalah ketaatannya kepada Allah, mau diatur oleh Allah. Itu dia. Ma'asyiral muslimin, Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat sidang jamaah Majelis Ilmu rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, wa ma iya al asbab minal hayati suhbah, alai sebab-sebabnya seseorang itu mendapatkan kehidupan yang sempit selain daripada berpaling dari Allah. Yang kedua, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, banyak berbuat dosa. Di antara dosanya ghibah, hasad, namimah, Ali Bapak dan Ibu, takabur, itu maksiat. Semakin banyak dosa tu Bapak dan Ibu, semakin malih datang ke tampik-tampik kebaikan. Coba lihat, perhatikan tu. Pernah Bapak dan Ibu, seseorang bertanya di majelis ilmu, Ustaz, apa sebabnya seseorang itu kok acok terlambat solat berjamaahnya? Solat berjamaah terlambat tarawih, tidak pernah di awal waktu. Lalu Bapak dan Ibu dijawab bahwa sebab yang pertama, seseorang itu Bapak dan Ibu terlambat tarawih dalam kebaikan karena dek pengaruh dosonya. Dosa tu, kalau ada orang Bapak dan Ibu tidak merasa merugi dirinya tertinggal solat berjamaah, itulah ciri-ciri ma'isyatan dongka, kehidupan yang sempit. Ada sahabat As-Sadiqul Masduq, sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh pelajaran yang luar biasa Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, menjadi ya motivasi untuk kita sadanya. Ada seseorang di masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang sibuk Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah di kebun kurma, menyelesaikan, membersihkan paraknya, artinya kebun kurmanya. Sepengetahuan beliau Bapak dan Ibu, salamunya di dunia ko tidak pernah tinggal solat berjamaah sekalipun, terkecuali pernah dia Bapak dan Ibu di dalam ketika pada saat sibuk di kebun kurma, lainnya ikut solat berjamaah tapi masbuk. Tahu masbuk? Mungkinnya Bapak dan Ibu terlambat masih ikut dia bersama imam 2 rakaat, masih sempat dia berjamaah 2 rakaat, tapi tidak sempurna 4 rakaat. Dicali oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menangis mulai dari takbiratul ihram sampai salam, sahabat yang terlambat tadi. Lalu Bapak dan Ibu setelah selesai salam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, ma bakaika, apa yang membuat kamu menangis? Lalu beliau mengatakan, aku dapat musibah yang besar ya Rasulullah. Kata beliau, siapa yang meninggal cik Nabi? Ambo bukan nadu yang meninggal ya Rasulullah, tapi musibah yang terbesar ambo dapatkan ya Rasulullah adalah salamu sepengetahuan ambo baru sekali ku ambo terlambat solat berjamaah. Iko musibah dia ambo ko ya Rasulullah, musibah ko ya Rasulullah, kata beliau. Kemudian sampai mengatakan, demi Allah ya, demi Allah
Ya Rasul, engkau yang menjadi saksi nanti di hadapan Allah di hari kiamat. Kebun kurmaku yang membuat aku lalai mengingat Allah, engkau jadi saksi. Ku impakkan semua kebun kurmaku yang lebih kurang 100 hektar. Aku impakkan semuanya untuk jalan Allah, untuk tebusan gara-gara di terlambat solat berjamaah. Ibu-ibu pernah nama nangis? Tinggal solat berjamaah menangis. Itulah luar biasa kecintaan para sahabat mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kata Rasulullah, bah hada ribi'un azim, ini ada keuntungan yang besar, itu keuntungan yang besar. Iya ya Rasul, kata beliau, saya impakkan harta kebun kurmaku ini untuk jalan Allah, untuk sebagai tebusan gara-gara tinggal solat berjamaahku sekali saja baru. Ma'asyiral muslimin, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua tadi kita kembalikan, wa ma'yal asbab min ayati su'bah, apa sebab-sebabnya seseorang itu mendapatkan kehidupan yang sempit selain daripada berpaling dari Allah. Yang kedua, kathirul maksiyah, banyak berbuat maksiat kepada Allah, banyak berbuat maksiat. Apa dalilnya? Buka Bapak dan Ibu di dalam surah Asy-Syura, ya, surah Asy-Syura, ayatnya ayat yang ke-30. Surah Asy-Syura ayat 30. Surah Asy-Syura, bukan Asy-Syu'ara ya. Ada surah Asy-Syu'ara, ada surah Asy-Syura ayat 30. Surah Asy-Syura itu ayat surah yang ke-42. Ayatnya ayat yang ke-30. Allah berfirman, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min amzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apa saja musibah yang menimpamu, kata Allah, apa saja musibah yang menimpamu, maka itu adalah disebabkan perbuatanmu sendiri. Ketika malih hawa datang kepada kebaikan, maka itu jawabannya itu karena di dosa waklah semakin banyak. Semakin banyak dosa, semakin banyak dosa, semakin malih pandang pengajian. Perhatikan tuh Pak, Bu. Makanya seringlah Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kita membaca zikir. Salah satu zikir yang dibaca oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di setiap pagi dan sore, setiap habis solat subuh dan habis solat asar, apa yang dibaca oleh Nabi? Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghitsu aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfata ain. Baca 3 kali setiap habis solat subuh dan habis solat asar. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghitsu aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfata ain. Coba kita baca sama-sama, Bu.
Ya. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum. Birahmatika astaghitsu aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghitsu aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghitsu aslih li sya'ni kullah aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ini salah satu zikir yang dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap habis solat subuh dan habis solat asar. Apa doa ini? Ya Hayyu ya Qayyum, wahai Allah yang maha hidup, yang berdiri dengan sendiri, yang tidak pernah berhajat kepada siapapun. Birahmatika, dengan rahmatmu ya Allah, astaghitsu, aku memohon pertolongan kepadamu. Aslih li sya'ni kullah, tolong perbaiki semua urusanku ya Allah. Tolong perbaiki semua urusanku ya Allah. Wala takilni, jangan engkau biarkan aku ya Allah di dunia ini. Wala takilni ila tarfata ain, wala takilni ila nafsi tarfata ain, jangan engkau biarkan aku di dunia ini walaupun hanya sekejap mata. Artinya tanpa bimbingan dari Allah, kita bapak dan ibu lah acuk babuik dosa. Tapi kalau kita sudah dapat petunjuk dari Allah, dapat hidayah dari Allah, maka dengan izin Allah tabaraka wa ta'ala bapak dan ibu, kita akan lebih mudah mengerjakan kebaikan-kebaikan daripada berbuat maksiat kepada Allah. Jadi siapa orang-orang yang dimudahkan oleh Allah berbuat kebaikan, maka pujilah Allah selalu. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya milikmu ya Allah, yang menyempurnakan nikmatmu kepadaku, yang sampai hari ini masih tetap aku bisa untuk beramal soleh mencari ridhamu. Ma'asyiral muslimin, bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah dijawab oleh Allah di dalam surah apa tadi? Surah Asy-Syura. Apa yang menyebabkan seseorang itu banyak cobaan demi cobaan yang dihadapi, kehidupan yang sempit dihadapi? Itu dijawab oleh Allah karena dia pengaruh dosanya yang terlalu banyak dosa. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa ma iya al asbabu min ayati su'bah. Apa sebab-sebab seseorang itu mendapatkan kehidupan yang sempit selain daripada berpaling dari peringatan Allah dan banyak berbuat maksiat
Kemudian sebabnya Bapak dan Ibu yang ketiga disebutkan adalah karena tidak mau bersyukur atas nikmat Allah. Tidak mau bersyukur. Diakuinya nikmat itu dari Allah, tapi dibalasnya nikmat Allah itu dengan banyak berbuat dosa. Makanya apa kata Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib min Kalamit Tayyib. Beliau pernah mengatakan, salasatu unwanin min sa'adatil abadi aw falaatil abadi fid dunya wal akhirah. Ada 3 tanda-tanda orang-orang yang benar-benar mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Mayang 3 tanda-tanda tu. Yang pertama, idza an'ama alaihi syakara. Apabila dia giah oleh Allah nikmat kainyo, nyo gunakan selalu bersyukur ke Allah. Apa salah satu bukti orang yang mensyukuri nikmat Allah? Hadir ke majlis ilmu, mendengar pengajian. Kemudian apalagi yang kedua tanda-tanda orang yang benar-benar dapat kebahagiaan dunia dan akhirat itu, kata Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah adalah wa idza batuliya alaihi sabara. Apabila dia dapat ujian dalam hidupnya selalu bersabar kepada Allah. Sabar. Karena yang namanya hidup ke Bapak dan Ibu, walaupun kita taat beribadah kepada Allah, ada dulu ujian tu. Ada dulu ujian tu. Namun meskipun ada ujian kepada orang-orang yang taat kepada Allah, Allah agiah jalan kedua. Tidak mudahnya berputus asa. Nyo tetap berbaik sangka ke Allah. Ya Allah, kalau memang iko yang lebih baik menurutmu untukku ya Allah, banyaknya ujian yang membutarimu salam yang buidikku ya Allah, iko yang terbaik menurutmu untukku ya Allah, tolong bantu aku ya Allah ikhlas menerimonyo. Itulah dia kepadanya. Kalau orang yang taat kepada Allah, meskipun dia dapat ujian dalam kehidupan, masih tetap diberikan Allah jalan keluar. Tidak mudah putus asa. Ada orang Bapak dan Ibu, seketik baru dia kia oleh Allah ujian tu, lama minta mati langsung. Meminta mati. Tidak tahu lagi ya Allah, matian saya ya Allah. Padahal gigi baru yang sakit. Ketika sehat tidak pernahnya meminta mati. Manusia aku. Babu. Ada yang manusia aku ketika pada umumnya Bapak dan Ibu ketika sehat, ketika kaya mudah meminta mati. Mudah. Pada umumnya orang yang meminta mati itu karena sudah terlalu banyak ujian yang dia dapatkan. Putus asa. Yang lebih parahnya lagi, sampai bunuh dirinya, diminumnya baygon. Itulah luar biasa tuh Pak. Mengakhiri kehidupan dengan cara yang salah. Jadi ma'asyarul muslimin, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, apalagi tanda-tanda kata Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, seseorang itu yang benar-benar mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang pertama tadi, apabila nyo dapat nikmat dia bersyukur. Yang kedua, apabila nyo dapat ujian nyo bersabar. Yang ketiga, wa idza dzamba istaghfara. Apabila pernah ia melakukan dosa, bersegera memohon ampun ke Allah. Setelah disebutkan oleh Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah yang tiga itu Bapak dan Ibu, apa kata beliau? Fa inna hadhihi thalathatal umur, yang tiga tadi, nikmat, ujian,
Salah itu tidak akan pernah luput dari manusia, pasti ada pada manusia yang merasa dirinya manusia. Kalau ada di antara bapak dan ibu mengaku dirinya tidak pernah dapat nikmat, lah pada sugadang ke Allah. Kalau ada di antara bapak dan ibu mengaku tidak pernah awak dapat ujian, lah pada sugadang awak. Kalau ada di antara awak juga yang mengaku ambo tidak pernah berbuat salah ke manusia, ambo tidak pernah durhaka ke Allah, lah pada sugadang juga ke Allah. Yang tiga kau pasti ada pada diri awak. Jadi jangan kita mengira bapak dan ibu bahwa penghuni surga itu adalah orang yang tak pernah berdosa. Penghuni surga itu adalah orang yang pernah berbuat dosa tapi bersegera mohon ampun ke Allah. Itu dia. Bu. 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 Pak. Lu. Pak. Oh Pak. Jadi yang ketiga tadi pembahasan kita. Wa ma iya al asbab min ayati suhbah. Apa sebab-sebab seseorang mendapatkan kehidupan yang sampi? Yang pertama, berpaling dari peringatan Allah. Yang kedua, banyak berbuat maksiat, dosa ke Allah. Yang ketiga, tidak mensyukuri nikmat Allah. Padahal awak ajuk juga membaca raditu billahi wa bil islami wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Ada apa santiang yang disikus tadinya? Raditu billahi rabbah, aku ridho Allah Tuhanku. Kalau ridho Allah Tuhan kita berarti susah dan senang terima. Iku maunya awak sehat terus, tidak perlu sakit-sakit. Di mana lu dapet hidup seperti itu? Lama di awak namanya tu. Jadi hidupku bapak dan ibu berputar. Kadang di atas, kadang di bawah. Kadang hidup senang, kadang hidup susah. Tapi kalau ada orang yang bertakwa, walaupun diberikan Allah ujian dalam keadaan sakit, dalam keadaan miskin, tetap raditu billahi rabbah, aku ridho Allah Tuhanku. Kalau memang ikut ya Allah yang terbaik menurutmu untukku, ambo tarimo. Tolong bantu ambo ya Allah, ikhlas menerimanya. Itu dia. 3. Jadi ma'asyiral muslimin, bapak dan ibu hadirin wal hadirat sidang jamaah majelis ilmu rahimani wa rahimakumullah. Waktu sudah menunjukkan jam 17.25. Sampai jam berapa? Jam mana? Masya Allah. Ma'asyiral muslimin, bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, wa ma iyal asbab min ayati suhbah, alai sebab-sebabnya seseorang itu mendapatkan kehidupan yang sempit. Yang keempat adalah mudah memutuskan silaturahim. Sakitik baru masalah, tidak bertegur sapa lu lagi, padahal awak satu paru. Di siku tidak ada dona. Di sekitar ikunya yang ada. Siku tidak ada dong. Hati-hati.
Orang yang mudah memutuskan kehidupan, orang yang mudah memutuskan silaturahim dengan saudaranya ketika berselisih, maka bapak dan ibu yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, wasma'u fi qaulihi tabaraka wa taala. Coba bapak dan ibu buka di dalam surah Muhammad. Di dalam surah Muhammad ayatnya, ayat yang ke-22 sampai ayat 23. Surah Muhammad ayat 22 sampai ayat 23. Surah yang ke-47. Ayatnya ayat 22 sampai ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Ini diancam oleh Allah. Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan silaturahim. Kadang-kadang kumudahnya memutuskan silaturahim dengan saudaronyo karena inyo marasu lebih kayu inyo daripada saudaronyo tu. Itu dia sebabnya. Sombongnya. Surah Muhammad ayat 22 sampai 23. Hati-hati bapak dan ibu. Orang yang memutuskan silaturahim dengan saudaronyo, walaupun taat beribadah kepada Allah, salatnya tidak pernah tinggal, ya, puasa Senin Kamisnya tidak pernah tinggal, solat tahajudnya, solat doanya, solat sunnah rawatibnya tidak pernah tinggal, tapi mudah memutuskan silaturahim, lam yaqbalullahu tabaraka wa ta'ala ibadatakum. Allah tidak akan bisa menerima pahala ibadah puasanya, Allah tidak menerima pahala ibadah sedekahnya, yang lainnya, hatta yastalihu, sebelum mereka itu berdamai. Hati-hati itu. Bahkan kalau kita lihat kandungan ayat 23 kok di dalam surah Muhammad kok, orang yang memutuskan silaturahim dengan saudaranya, apa ancaman dari Allah? Ulaikal ladzina la'anahumullah. Mereka itulah orang-orang yang dikutuk oleh Allah. Coba lihat, supaya jangan mengiru apa-apa ibu bah yang dikarang-karang taman dahlan tu mah. Coba cari Al-Qur'annya. Betul enggak? Salah satu orang-orang yang dapat kutukan dari Allah itu siapa? Orang yang mudah memutuskan silaturahim dengan saudaranya. Kemudian apa lagi? Wa a'ma absarahum, di hari kiamat nanti dibutakan oleh Allah penglihatan mereka yang mudah memutuskan silaturahim itu. Itu ancaman. Saparinya nggak bertegur sapa. Allah, parah banget tuh pak. Gara-gara di arah tuh pusaku. Aduh bapak dan ibu, kisah di daerah Madinah, Mandailing Natal. Ambo kan orang Mandailing Natal. Jauh ambo kemari pengajianmu dari Mandailing Natal kemari. Jadi bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, tahun 2006, yo, ambo waktu itu masih kuliah di Mesir, Ambo berangkat dari Indonesia ke Mesir tahun 2005. Tahun 2006 Pai menunaikan ibadah haji. Kemudian ditelepon oleh guru ambo
waktu sekolah di Ma'had Mustafawiyah Purbabaru. Kalau Bapak dan Ibu pernah ke Mandailing Natal tua, perbatasan Sumbar dengan Sumatera Utara, ada gubuk-gubuk ketek di pinggir jalan tuh ribuan. Di situ lampu 7 tahun Bapak dan Ibu. Lampunya lampu togok. 3 di rumah tuh Bapak dan Ibu yang mulakan Allah, cuma ambo seorang. Di masa ambo dulu ndak boleh bawa kasur, ndak boleh bawa bantal. Hanya yang boleh bawa apa? Kain sarung. Kemudian bawa balanjo. Di situ Bapak dan Ibu masak sendiri, cuci sendiri, memang mandiri. Ambo kebiasaan ambo dulu tuh Bapak dan Ibu, karena dek jauh dari kampung ke sekolah tuh, ke Muhammad Mustafa tuh, sekali sebulan tuh ambo suruh orang tua menjamu apa? Daun singkong supaya tahan lama. Daun singkong tuh dijemur. Kalulah masaknya bisa dikoan, bisa jadi apa? Jadi nanti Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, nanti ketika awak kamu masak gulai, awak panaskan air, baru masukkan daun singkong tu, lunaknya balik. Itulah bertahun-tahun Bapak dan Ibu laut. Lampu-lampu togok 7 tahun di sini. Jadi singkat ceritanya Bapak dan Ibu, tamek dari situ Mustafawiyah berangkatlah ke Mesir kuliah tahun 2005. Tahun 2006 berangkat ke Makkah. Ditelepon guru ambo, Dahlan, bisa ndak? Oh, jauh ndak dari Mesir ke Makkah? Oh, ndak ya. Batu ya. Oh, bisa ndak Ananda Dahlan membimbing jamaah ayah? Ada sekitar hampir 45 orang. Hampir 45 orang jamaah haji dari Indonesia. Dari Madinah. Bisa ya, insyaallah ya. Ketika sampai di situ Bapak dan Ibu, ambo sambut di Madinah. Di Madinah ibuku Bapak dan Ibu sehat, ndak ada penyakit. Ndak ada penyakit. Begitu Bapak dan Ibu kami sampai ke Makkah untuk tawaf ibadah, artinya tawaf kudum ya, karena dia baru pertama kali masuk ke Makkah, tawaf kudum. Sampai di daerah di dekat Ka'bah tu adalah jamaah ibu-ibu yang membawa ko, indak bisa mencari Ka'bah tu. Padahal lah di muka kami Ka'bah tu. Ajiknya, Buya, di mana Ka'bah tu? Ya Allah ya. Pasti karena di laba dosa buku lah, berjasa dosanya ko. Akhirnya Bapak dan Ibu ambo bawa ibu ko katampe yang lain, ambo tinggalkan jamaah yang ampe puluh ampe lain ko. Bu, sabar dulu apa sih koyo, ambo bawa dulu ibu ko Samanta. Ambo tanya, Bu, memang tak bisa ibu mencalik Ka'bah tu? Iyo, tak bisa. Tolong Bu, akuilah Bu, mengkonyo iko disebut tanah haram. Kenapa dikatakan tanah ini tanah haram? Itu haram membawa kezaliman sebelum bertaubat. Ayang ibu karajuan, dosa ayang ibu karajuan pujian. Tolonglah Ibu, kalau Ibu mengakui dosa Ibu, kemudian bertaubat dengan taubatan nasuha ke Allah dan berjanji ke Allah hendak mengulangi balik, insyaallah dikembalikan Allah penglihatan mata Ibu, bisa mencari. Manangi ibuku, aje ibuku, Ustaz cinyo, ambo karena dia inginnya pai ke Makkah menunaikan ibadah haji, ambo sembunyian sure-sure sertifikat tanah orang gay ambo sampah tanpa sepengetahuan keluar adik-adik ambo cinyo. Disembunyikannya sertifikat tanah. Lah, kemudian karena dinyo sertifikat tanah, dijualnya tanah tu, tanah pusaka tu. Lainnya rancak niatnya pai haji, tapi karena dia caranya salah, dia zalimi saudaranya yang satu paru itu, dibalas Allah, dimutakan Allah matanya. Hati-hati.
Dia jual harta pusaka tu untuk pergi ke Makkah. Saudaranya tak dapat apa-apa. Tu hati-hati tu Pak. Jadi mucian ibu lain nak berjanji ke Allah, nanti kalau seandainya masih tetap diizinkan oleh Allah, ibu saat selesai menunaikan ibadah haji ko, kumpulkan adik-adik ibu tu, ya, minta kerelaan. Kalau mereka meminta maaf lain memaafkan, yo selamat ibu. Tapi kalau mereka menuntut, ibu harus siap. Harus siap ibu, karena ibu sudah menzalimi adik-adik ibu sendiri. Iyo Ustaz, ndak iyo dok. Sekarang coba telpon adik-adik ibu, ambo suruh, karena iyo ceknya kini ya, besok pulang ndak mau tahunya. Diteleponnya bapak dan ibu yang dimuliakan adik-adiknya, bapak dan ibu dari Makkah ke kampung, bahwa inyo sudah menjual harta pusaka. Sabananyo sertifikat adu dinyo dikatiko masih hidup dulu, orang gaibnyo diamanahkan orang gaibnyo, kainyo menyimpan harta pusaka tu, apa tu, sertifikat tanah tu. Tiba-tiba nyo mengaku ndak adu dinyo ceknya dok. Ketika adik-adiknya bertanya, rupanya lah digadaikannya kah? Hati-hati tu Pak, itulah bahaya. Tak bisa menjadi Ustaz. Tak bisa menjadi tu. Setelah itu bapak dan ibu habisnya bertaubat kepada Allah, nyo menyesali, ya, nyo sudah menelpon saudaranya tu, saat itu juga tanpa menunggu waktu yang lama dibukakan oleh Allah, bisa matunya balik mencari balik. Satu. Yang kedua, ada dua jamaah yang berdua, yang itu dua laki-laki, umurnya 56 tahun baru umurnya. Rupanya bapak dan ibu nyopai menunaikan ibadah haji basanang-sanang se. Maka masa haji tidak peduli, nyo solat di hotel. Dulu macam-macam penyakit jamaah ko Pak. Tidak melaksanakan ibadah. Jauh bayi menunaikan ibadah haji, solat masih tetap di hotel. Nak namu datang ke? Kemudian ambo aja, Pak, gunanya Pak datang kemari menghabiskan piti puluhan juta. Kalau solat lu Pak di siko, gunanya Pak. Akhirnya dengan merasa terpaksa bapak dan ibu yang muliakan Allah, nyo masih tetap ikut ke Masjidil Haram Jambo. Ketika di tengah habis selesai solat, ceknya, Ustaz, ada ndak tampik makanan yang lama di siko ceknya? Karena mulai itu sampai di siku adun basobuk dia mau makanan yang lama lah ceknya. Rupanya ini mencari makanan lama loh. Ambo bawa lainnya bapak dan ibu di aduk dekat tampik Sa'i, dekat Jabal Bukit Marwah, ya, dekat Bukit Marwah tu ada hotel Mang Udin. Itu kalau orang-orang yang pernah menunaikan ibadah haji tahun 2006 tu tahu tu. Itu tersebar tuh Mang Udin. Itu luar biasa bapak dan ibu, lamanya masakan Padangnya pun luar biasa. Ambo bawa lah ke situ. Pilihlah iko lama, iko adalah saling satyo, ada orang yang datang kemari, iko yang dikaja orang, diambilnya, dimakannya. Tidak ada yang lama, dihilangkan oleh Allah kelezatan itu dari lidahnya. Akhirnya bapak dan ibu, ketika sehari lain menjelang pulang, lumpuh badannya setengah. Stroke, mati sabalah. Stroke namanya nak. Makanya hati-hati dalam bangecek, hati-hati dalam babuek. Makanya disebut haramain, dua tanah haram. Hati-hati membawa harta yang salah ke sini. Cash dibayar oleh Allah balasan.
Lah sudah Bapak dan Ibu, yo, ada yang mau tanya, dah jam berapa tua? Tak nampak dah sifat karena ada cahaya tua. Waktu lah jam 7 balik sampai pukul 2. Siapa yang mau bertanya silakan. Ambo lemparkan Bapak dan Ibu sekitar 10 menit bertanya, silakan. Anda bertanya, ya. Bertanya atau enggak tu? Oh, menunjuk jam. Tu Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku pernah mendengar ada orang yang pulang dari Makkah diiringi oleh sampai ke malaikat, itu betul atau enggak? Menyambut Ramadan. Orang yang pulang dari haji. Jangan sadunya yang mengicip Bu. Kalau sadunya mengicip tidak tadanga, mungkin tidak tadanga dia bodoh. Satu orang apa tadi Bu? Misalnya orang dari Makkah haji atau umrah, itu ada yang pernah ngecek diikuti oleh beberapa malaikat. Misalnya kita minta doain itu insya Allah terkabul. Itu apa benar apa enggak? Orang yang baru pulang menunaikan ibadah haji ataupun ibadah umroh itu, kemudian kita meminta supaya didoakan kita, kemudian jangankan 40 malaikat, kalau di dalam tafsir ketika kita lihat tafsir surah Al-Mu'min atau surah Ghafir, surah yang ke-40 ayat yang ke-7, ketika ditafsirkan oleh para ulama tafsir, di situ Bapak dan Ibu ndak 7 ndak sampai 10 malaikat doh. Tapi berapa? Sab'una alfam minal malaikah, 70.000 malaikat. Ya, 70.000 malaikat ikut mengaminkan doa orang yang meminta didoakan. Makanya kalau awak Bapak dan Ibu, itu luar biasanya. Kalau ada orang yang baru pulang ibadah haji umroh ataupun kabarangke meminta doa awak, itu sangat 70.000 para malaikat ikut mengaminkan ketika ini berdoa kepada Allah. Sampai puluh ada sab'una alfam minal malaikah, 70.000 malaikat. Itu luar biasanya. Makanya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang yang pai musafir, bukan hanya ibadah umrah saja, orang yang pai musafir melakukan perjalanan jauh, ya, dengan mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa taala, temui dia, katakan kepada dia, Bu ataupun Ibu, apa Pak, nanti ketika apa lah mau lah naik ke ke pesawat tu, pas di ketika man lah dari bandara, ini kan seperti kau tu. Tolong sebutkan nama Ambo dan minta dulu ke Allah permintaan Ambo seperti kau, sebutkan satu persatu. Dimintanya kepada Allah sab'una alfam minal malaikah, 70.000 malaikat ikut mengaminkan doa orang yang musafir. Kenapa? Karena salah satu doa yang diistijabahkan oleh Allah Tabaraka wa taala apabila berdoa kepada Allah adalah doa orang yang melakukan musafir. Itu luar biasanya. Nah, ada lagi. Ada lagi? Baik Bapak dan Ibu, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wajazakumullah ala istima'ikum ala husni qalbikum. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.